Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dan teman saya akan membahas materi mengenai interkoneksi bus. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama saya dan teman saya. Oke, Perkenalkan nama saya Muhammad Hadi Majidan Rifki, NPM 031, dan teman saya Muhammad Iqbal Al-Afghani, NPM 330. Langsung saja kita masuk ke materi. Apa sih interkoneksi bus itu? Interkoneksi bus merupakan sistem komputer yang menghubungkan antar perangkat utama pada komputer. Apa sih gunanya? Hal tersebut berguna untuk memindahkan data dalam sistem komputer. Sebuah sistem bus biasanya terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah, di mana masing-masing saluran dari interkoneksi bus tersebut memiliki arti dan fungsi khusus. Jadi tidak satu sama lain tidak memiliki kesamaan fungsi dan arti. Selanjutnya kita masuk ke saluran bus. Yang pertama ada bus data atau data bus. Bus data merupakan lintasan perpindahan data antar modul. Yang kedua ada bus alamat atau address bus. Eh, Bus tersebut berguna untuk menspesifikasikan sumber tujuan data pada bus. Yang terakhir yaitu ada bus control atau control bus. Merupakan pengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul pada komputer. Oke, selanjutnya ya ini adalah gambar gambar modul komputer di mana ada memori, I/O modul, dan CPU. Bagi yang tidak tahu, I/O itu adalah input or output modul. Oke, next. Sebelum masuk ke pola interkoneksi bus, saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagian koneksi bus. Yang pertama yaitu bus system menangani komunikasi data antara modul memori utama, SAS memori pada prosesor, dan semua perangkat input output yang tersambung pada mainboard komputer melalui expansion bus interface. Yang kedua, bus lokal menjadi penghantar data antara SAS memori dengan CPU. Yang terakhir yaitu bus ekspansi menjadi saluran utama bagi setiap peripheral yang terhubung dengan mainboard seperti NIC, SCSI controller, peralatan lainnya seperti modem, peranti serial, dan paralel seperti mouse, keyboard, dan printer. Iya, saya tadi sudah menyebutkan mengenai pola interkoneksi bus. Seperti inilah gambaran pola interkoneksi bus di mana terdapat komponen CPU, memori, dan input-output. Ya, di sini terdapat busnya. Eh, Bus inilah yang menghubungkan antara input-output, memori, dan CPU. Di dalam bus terdiri dari control lines, address lines, dan data lines. Pengertiannya sudah terdapat di depan tadi. Ya, inilah pengertiannya. Materi selanjutnya akan dibagikan oleh teman saya. Terima kasih. Jenis-jenis bus. Tipe saluran bus. Ada dedicated bus dan multiplex bus. Setelah itu ada macam-macam bus utama dalam sistem komputer modern, yaitu bus PCI, bus prosesor, bus EJP, bus ISA, bus Firewire, bus USB, dan SCSI. Multiplex bus. Multiplex bus merupakan bus yang menyalurkan data melalui informasi yang berbeda, baik itu data, alamat, dan sinyal kontrol dengan cara multiplex. Keunggulan dari bus ini yaitu tidak memerlukan saluran yang banyak, akan tetapi juga mempunyai kelemahan yaitu kecepatan rendah dan perlunya mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang multiplex. Selanjutnya, dedicated bus. Dedicated bus merupakan bus yang khusus menyalurkan data tertentu saja. Bus ini mempunyai kelebihan yaitu kecepatannya yang tinggi, akan tetapi juga mempunyai kelemahan yaitu membutuhkan saluran yang banyak. Selanjutnya ada macam-macam bus utama dalam komputer modern, yaitu yang pertama PCI.
atau Peripheral Component Interconnect adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezzanine atau bus peripheral. PCI memiliki kinerja tinggi untuk sistem I/O berkecepatan tinggi seperti video adaptor, NIC, disk controller, sound card, dan lain-lain. Standar PCI adalah 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz, laju transfer data 264 MB per detik atau 2,112 Gbps. Intel mulai menerapkan PCI pada tahun 1990 untuk sistem Pentium-nya. Untuk mempercepat penggunaan PCI, Intel mematenkan PCI bagi domain publik sehingga vendor dapat mengeluarkan produk dengan PCI tanpa royalti. Keunggulannya yaitu kecepatan relatif tinggi dibanding sistem bus yang lain. Kelemahannya harga relatif lebih mahal. Berikut gambar dari bus PCI. Selanjutnya ada bus USB. 7 vendor komputer, Compaq, PEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Northern Telecom bersama-sama merancang bus untuk peralatan I/O berkecepatan rendah. Standar yang dihasilkan dinamakan Universal Standard Bus. Keuntungan yang didapatkan dan tujuan dari penerapan USB adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemakai tidak harus memasang tombol atau jumper pada PCB atau peralatan. Yang kedua, pemakai tidak harus membuka casing untuk memasang peralatan I/O baru. Yang ketiga, hanya satu jenis kabel yang diperlukan sebagai penghubung. Yang keempat, dapat mensuplai daya pada peralatan-peralatan I/O. Yang kelima, memudahkan pemasangan peralatan-peralatan yang hanya sementara dipasang pada komputer. Yang keenam, tidak memerlukan ribut pada pemasangan peralatan baru dengan USB. Yang ketujuh, murah. Berikut eh, gambar dari USB. SCSI atau Small Computer System Interface adalah perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI merupakan interface standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. SCSI menggunakan interface paralel dengan 8, 16, atau 32 saluran data. Konfigurasi SCSI umumnya berkaitan dengan bus, walaupun pada kenyataannya perangkat-perangkat tersebut dihubungkan secara daisy chain. Perangkat SCSI memiliki dua buah konektor, yaitu konektor input dan konektor output. Seluruh perangkat berfungsi secara independen dan dapat saling bertukar data, misalnya hard disk dapat membackup diri ke tape drive tanpa melibatkan prosesor. Berikut gambar dari SCSI. Selanjutnya ada bus Firewire. Semakin pesatnya kebutuhan bus I/O berkecepatan tinggi dan semakin cepatnya proses saat ini mencapai 1 GHz. Maka perlu diimbangi dengan bus berkecepatan tinggi juga. Bus SSI dan PCI tidak mencukupi kebutuhan saat ini, sehingga dikembangkan bus performance tinggi yang dikenal dengan Firewire. Firewire memiliki kelebihan dibandingkan dengan interface I/O lainnya, yaitu sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan. Kelebihannya adalah penggunaan transmisi serial sehingga tidak memerlukan banyak kabel. Berikut gambar dari bus Firewire. Ada Firewire 400 kabel, Firewire 8400. Bus prosesor disebut juga FSB atau Front Side Bus, merupakan bus kecepatan tinggi dalam sistem dan merupakan inti chipset dan motherboard. Bus ini digunakan terutama oleh prosesor untuk melewatkan informasi ke dan dari cache atau memori utama, dan North Bridge dari chipset yang biasanya memiliki lebar bus 64 bit atau 8 byte. Selanjutnya ada bus AGP. Bus AGP atau Accelerated Graphic Port merupakan bus 32 bit kecepatan tinggi dikhususkan untuk video atau graphic card. Selanjutnya ada bus ISA. Bus ISA atau Industri Standard Arsitektur merupakan bus 16 bit yang fungsinya hampir sama dengan bus PCI. Namun biasanya keberadaannya terdapat pada komputer pendahulu sebelum adanya bus PCI. Bus 32 bit yang merupakan varian dari ISA adalah EISA atau Extend ISA.
Keunggulannya harga lebih murah, tapi kelemahannya yaitu kecepatannya lebih lambat. Berikut gambar dari ISE. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.